kalau dipeturutkan itu tak akan ada. Orang tak akan tidur-tidur, karena kalau sudah menengok HP, tidur hilang. Orang tak bisa tidur karena radiasi dari cahaya itu masuk ke dalam, tidurnya nanti kapan dia tertidur? Waktu sedang sholat bisa tidur. At-tahiyatul barakatuh. Ustaz, saya pernah lihat khatib Jumat ketika khutbah ngangkat jari telunjuk ketika berdoa dalam khutbah. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Setiap menyebut nama Allah, mazhab Hambali mengangkat telunjuk. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Orang kafir musyrik dulu kalau beribadah pakai telunjuk. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Tawud, ya Naham. Dirobah Nabi. Telunjuk tetap pakai, tapi untuk melafaz Allah. Allah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Boleh pakai telunjuk. Maka sekarang pun dah banyak anak-anak muda foto tauhid. Jangan begini, karena ini artinya I swear, aku bersumpah, in God we trust, atas nama Tuhan Allah Bapa di sorga. Nauzubillah, kafir. Jangan kasih anak-anak gadis kita, anak-anak lajang kita gini, apalagi perempuan kalau gini, bahaya itu. Jadikan aku yang kedua. Bagaimana menghilangkan candu terhadap handphone dan gadget? Kita mengatur dia, jangan dia mengatur kita. Ustadz, kenapa HP Ustadz mati dalam ini? Jangan, saya kan mengatur diri sendiri. Somat, Ustadz Somat tuh pelitnya minta ampun. Kenapa? Selama pergi umroh tak mau beli pulsa. Selama pergi saya tak beli. HP itu mati, dua-dua mati. La salam wala kalam. Tapi kenapa Ustaz bisa kirim pakai wifi hotel? Ketika masuk ke hotel, pertama kali tanya password. Itu beda jamaah umrah dulu sama sekarang. Kalau dulu begitu sampai hotel nanya mana Masjidil Haram. Sekarang dah apa password? Kitalah yang mengontrol diri kita. Saya akan buka HP, WhatsApp, Twitter, BBM hanya dari jam sekian sampai jam sekian. Selesai itu tutup. Kalau dipeturutkan itu tak akan ada. Orang tak akan tidur-tidur, karena kalau sudah menengok HP, tidur hilang. Orang tak bisa tidur karena radiasi dari cahaya itu masuk ke dalam, tidurnya nanti kapan dia tertidur? Waktu sedang sholat bisa tidur. At-tahiyatul barakatuh. Orang kalau sudah kecanduan HP, hati-hati. Ini harus kita yang mengatur dia, jangan dia mengatur kita. Bagaimana hukumnya orang kerja di hotel, yang mana hotel itu tersebut tempat maksiat, ada orang berzina, ada khamar, bukan punya orang Islam. Saya baru ceramah di hotel. Alhamdulillah hotel kita ini Ustadz, walaupun belum sampai hotel syariah, tapi kita hiburan sudah tak ada lagi. Acara-acara keagamaan di sini bagus Pak. Bagi saudaraku yang bekerja di tempat maksiat, kalau bisa kalian keluar dari situ, segeralah keluar secepat-cepatnya. Kalau tak bisa, pakai pendapat Syekh Qardawi tentang orang yang kerja di tempat riba, maka ada limit waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sementara itu cari tempat lain. Doa, usaha, minta pada Allah. Jangan lupa ini hidup ada yang mengatur. Maka setelah usaha, tawakal ala Allah, tapi ada niat di dalam. Jangan merasa nyaman di tempat haram. Sebagai seorang perempuan, mana yang lebih penting? Suami atau orang tua? Tidak ada kontradiktif antara orang tua dengan suami, karena orang tua hamba Allah, suami pun hamba Allah. Kenapa bisa terjadi pertikaian? Karena suaminya tidak hamba Allah, orang tuanya pula tidak mengikut hukum Allah. Kalau suaminya itu hamba Allah, datang istrinya melapor, bang,
mama sedang sakit nih, pergi kau ke sana Adinda, karena dialah tempat engkau bernaung 9 bulan 10 hari, mengalir darahnya dalam darahmu, pergi kau ke sana. Adapun aku memang dari dulu sudah terbiasa masak sendiri, pergilah ke sana. Bisa ini ku selesaikan, pergi, makmu kau urus, tapi aku tak bisa mengantar karena sedang sibuk. Pergilah, nanti udah selesai cepat pulang ya, karena kalau kau lama pulang nanti ku cari pula satu lagi nanti. Jadi insyaallah itulah nikmatnya ibu-ibu yang punya anak gadis. Kalau datang anak lajang nanti meminang, yang bertanya kau tanya adalah din, agamanya. Agamamu nak, solatmu nak. Kenapa? Nanti kalau datang satu hal, satu sebagainya, dia akan mengikhlaskan anak ibu untuk menjaga. Bang, aku mesti jaga mama di ICU nih, yang lain sedang sibuk, pergilah Adinda. Masalah anak biar abang yang menggendong. Tapi janganlah pula dengan kata-kata kasar. Aku mau ke rumah sakit bentar, abang tolong jaga anak, tolong pel, harus selesai semua ya. Apa benar perempuan yang menambahkan nama suami di belakang namanya hukumnya haram? Namanya Zaid, lalu dipanggil Zaid bin Muhammad. Mana ada anak Muhammad namanya Zaid? Dipanggil Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kalian, bukan ayah kalian. Lalu dipanggil nama aslinya Zaid bin Harithah. Tak boleh. Ud'uhum li abaihim, panggillah dia menurut bapak kandungnya. Namanya siapa? Khairun Nisa. Nama ayahnya siapa? Jamaluddin. Khairun Nisa Jamaluddin. Kalau mau buat paspor 3 nama, Khairun Nisa Jamaluddin. Jangan buat nama suami. Iya, kalau suami itu umurnya panjang, kalau dia mati ganti nama lain, mati lagi ganti nama, sampai 3 kali ganti. Kawan nengok yang mana yang betul nih, aku 3, sial kau gitu dia. Menimbulkan fitnah. Nama ayah, tak ada mantan ayah. Mantan suami ada, tapi mantan ayah tak ada sampai mati. Sholat sunat sebaiknya di masjid apa di rumah Pak Ustadz? Di rumah. Nabi sholat sunat di rumah. Tadi Ustadz sholat ba'diyah di mana? Di masjid. Ustadz tak sesuai isi ceramah sama perbuatan. Saya sholat ba'diyah tadi Jumat di masjid, karena saya pulang ke rumah dari Danau Bingkuang jam 4 baru sampai. Nabi kenapa sholatnya di rumah? Jarak dari tempat Nabi sholat ke rumah 22 meter. Sholat dia di rumah, datang Bilal ngetuk pintu. Rasulullah, ya sudah boleh iqamat? Boleh. Iqamat Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi sholat sunat dalam rumahnya. Di mana rumah Nabi itu Pak Ustaz? Itulah kubur dia itu. Kubur Nabi itu rumah dia itu. Kamar dia dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mengajak anak laki-laki ke masjid sampai masbuk pula sholat di masjid. Belum juga ikut sholat kita di rumah bersama. Ngajak anak bisa sampai masbuk berarti jamnya salah. Kenapa diajak dia setelah azan? 15 menit sebelum azan lah ajak dia. Suruh dia mandi cepat. Azan maghrib 6.30, jam 5.30 mandi cepat. Bunyikan lonceng. Ayo sholat ke masjid. Tak ada alasan. Jangan gara-gara ini sholat di rumah aja. Enggak. Laki-laki soleh sholat di masjid. Jangan sholat di rumah. Laki-laki solehah yang sholat di rumah. Mana yang lebih mulia? Baca Quran dengan membantu atau menyedekahkan seorang harta untuk orang yang membutuhkan? Dua-duanya. Habis sholat subuh baca Quran setengah jam setengah juz. Dari maghrib ke isya baca lagi Quran, dapat setengah juz. One day one juz. Bantu orang miskin, bantu juga, dapat dua-duanya. Dua-duanya bagus. Baca Qurannya jalan. Payah bawa-bawa Quran. Quran digital download mudah. Tak ada pulsa, carilah
Setelah imam melaksanakan solat jamaah, baca doa. Awal doa ustaz baca a'u, ada juga ustaz baca na'u. Apa bedanya? A'u aku, na'u kami, azhabu aku pergi, nazhabu kami pergi, astaghfirullah aku minta ampun, nastaghfirullah kami minta ampun. Dua-duanya betul, tak salah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang seorang pengacara yang taat beragama? Mantap. Karena tak semua pengacara membela yang benar. Iyalah, banyak membela yang bayar. Ustaz, saya sudah selesai SH nih Pak Ustaz. Apa pendapat Ustaz kalau saya ambil MH? Lanjutkan. Tapi ini hukum kafir Pak Ustaz. Gara-gara ente belajar itulah ada orang Islam yang menolong. Jangan sampai hukum itu semua diambil orang kafir. Sekarang kalau masuk ke fakultas hukum, siapa nama situ? Ruhut Stompul, Otman Paris Hutapea, Sinambela, Raja Gogo. Kita ingin pengacara kita itu nanti siapa dia? Pengacara hebat, orang Islam, LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Orang-orang kampung kita yang kebun karetnya digarap oleh perusahaan kafir, siapa yang bela kalau bukan orang Islam? Jadi anak bapak ibu jangan dikonfrontir, dikotomi antara agama. Kalau belajar hukum Islam dapat pahala, belajar hukum Belanda masuk neraka. Itu tak betul. Belajar dia hukum itu. Kalau perlu macam Adnan Buyung Nasution sampai doktor filosofi of doktor dari Universitas Leiden Belanda. Tapi setelah pulang, tolong orang-orang Islam yang susah. Bolehkah kita menyelipkan doa pada setiap sujud terakhir solat wajib maupun sunat? Boleh, tapi kalau bahasanya tidak bahasa Arab jangan dilafazkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Anakku iki batal salat. Anak amboko batal salat. Maka kalau doa dalam hati, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam hati. Nabi salat sunat lama sampai dicubit Aisyah tangannya. Kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Ku sangka engkau udah sakratul maut ya Rasulullah. Saking panjangnya doa. Bagus lama-lama sujud, menurunkan darah dari jantung ke otak, oksigen sempurna. Paru-paru paling kuat pada tengah malam. Maka kalau ada orang sholat tengah malam, sujudnya lama, paru-parunya kuat, jantungnya menyemprot sempurna, maka sehat walafiat. Ustadz macam paham aja kata dokter. Dalam beribadah, apakah kita harus mengikuti salah satu mazhab atau harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis saja? Ikutilah Quran dan hadis, jangan pakai mazhab. Emang sanggup? Sanggup saya Pak Ustaz? Saya kembali ke Quran dan hadis. Ini Quran yang saya baca, ditunjukkannya lah Quran dia, terjemahan Depak. Saat itu dia sedang bermazhab. Mazhabnya apa? Mazhab Depak. Ulama itu menjelaskan Quran dan Sunnah. Ulama menjelaskan Quran dan Sunnah, ini ayatnya, ini hadisnya, ini cara istinbat hukumnya, namanya Hanafi, mazhab Hanafi. Jangan katakan Hanafi meninggalkan Quran Sunnah. Kamu ikut Hanafi apa ikut Quran Sunnah? Itu orang goblok jahil bin Bahlul. Hanafi pakai Quran Sunnah, Maliki pakai Quran Sunnah, Syafi'i pakai Quran Sunnah, Hambali pakai Quran Sunnah. Tapi Abdul Somad yang dhaif, lemah, fakir, tak tahu apa-apa ni, dia tak sanggup balik ke Quran Sunnah. Maka diikutnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Maliki, Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang tak saya ikuti Imam S. Arifin. Apa hukumnya ibadah pendosa tobat dengan ibadah orang yang biasa-biasa saja? Orang yang bergelimang dosa, kalau dia bertobat, dia dapat pahala jihad. Karena untuk kembali ke jalan yang benar, lahir di tengah prostitusi, maknya pezina,
preman, tiba-tiba tersentuh hatinya masuk, maka itu nilai jihadnya luar biasa. Apalagi kalau dia orang kafir yang masuk Islam, dimulai dari nol. Ustadz Yahya Walone, Ustadz Nababan, Ustadz Felix Xiao, itu semua dari nol. Yang dimulai dari nol, Ustadz Felix Xiao, Ustadz Yahya Walone, Ustadz Nababan, sama Pertamina. Mulai dari nol ya Pak. Bagaimana cara mengganti puasa orang tua yang sudah meninggal dunia? Kalau orang tua itu umurnya 70 tahun tak bisa puasa, maka puasa yang ditinggalkannya dulu dibayarkan fidyah. Ibu, maknya meninggal, iya, berapa umurnya? 70, tak bisa lagi puasa, bayarkan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, kasih makan sehari fakir miskin 3 kali makan, makan pagi, makan siang, makan malam. Aslinya zaman dulu masakkan, setelah masakkan kasihkan. Saya tak bisa masak Pak Ustadz, jangankan masakkan dia, saya aja tak masak. Maka kasih bahan jadi, makan pagi, makan siang, makan malam. Berapa tuh pekan baru? 40.000 kasih, 10 hari tinggal 400, sebulan 1.200.000. Tapi kalau orang tadi meninggal masih muda, maknya meninggal kena kanker payudara umur 40, sehat, mati, tidak dibayarkan fidyah, tapi digantikan puasanya. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, ahli warisnya menggantikan puasanya. Berapa tinggal puasanya? 30 hari. Anaknya berapa? 3 orang. 10. Bang, besok datang ke rumah ya. Ada apa Adinda? Ada yang mau kita bagi nih, 10. Yalah, kami datang besok. Datanglah mereka membawa makanan banyak. Sangkanya 10 ameh, rupanya 10 hari. Apakah harus membayar fidyah? Kalau iya, berapa ukurannya? Sudah. Sholatnya Pak Ustadz, sholat tak bisa dibayarkan. Yang ada dalam hadis hanya puasa. Adapun sholat tak bisa. Aku sholat untuk menggantikan sholat emakku, ku transferlah ini, tak bisa. Tapi puasa bisa. Maka jangan tinggalkan sholat.